Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan jemaat kita, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi yang indah ini kami bersyukur di mana kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami, mendewasakan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Berbicaralah Tuhan, berkaryalah Tuhan saat pagi hari ini di tengah-tengah kami siap untuk belajar firman-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai kepada ayat yang ke-19. Kita perhatikan bersama. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu jangan hanya menjadi penonton, tetapi libatkanlah dirimu dalam pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali melihat, mendengar, bagaimana orang-orang yang tidak dikenal dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, mereka mengambil satu langkah untuk membawa orang-orang sakit mendekat kepada Yesus, di mana mereka melibatkan diri mereka dalam sebuah perkara yang cukup besar, yang Kristus sedang kerjakan pada waktu itu. Nah, mereka menjadi bahagian dari sebuah kegerakan yang Allah sedang kerjakan pada waktu itu. Nah, saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya perlu untuk melibatkan diri di dalam segala sesuatu yang Yesus sedang kerjakan bagi dunia ini. Dimana apakah itu tenaga, waktu atau masa, ide, uang atau apapun itu, kita sebagai orang percaya kita harus melibatkan diri kita di dalam pelayanan, Jangan hanya kita menjadi penonton dan pengkritik yang begitu hebat, tetapi kita tidak pernah melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menjadi pelayannya Kristus. Adapun kita melayani, tetapi begitu banyak protes kita, begitu banyak keluhan kita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saya percaya di sini bahwa manusia atau orang-orang percaya yang siap untuk melayani Tuhan, dia tidak mengira apapun, keadaan apapun, dia tetap melayani Tuhan. Sayang sekali jika kita hanya mengatakan saya kurang suka dengan pelayanan yang hanya sebagai ase, dan banyak keluhan atau banyak lagi kritikan-kritikan yang lain di dalam kehidupan seseorang, sehingga dia tidak mau melibatkan diri untuk melayani.
Ya, banyak orang yang lebih suka duduk diam, mendengar dan mengkritik itu ini, ya, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan bukan hanya 1-2 minggu, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita sudah bertahun, berbulan, berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang percaya. Sepatutnya kita sudah mengenal Kristus dan kita sudah mengetahui pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan, bukannya komplain, bukannya mengkritik di dalam pelayanan kita, orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang kita baca di dalam teks tersebut, ya, mereka melayani orang-orang yang sakit, ya, mereka sanggup mengangkat orang itu, ya, naik ke atap dan membongkar atap dan menurunkan orang yang sakit tepat di depan Yesus. Itu karena iman percaya mereka bahwa Yesus boleh melakukan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit itu. Nah, saya percaya juga di dalam kehidupan kita hari ini orang-orang percaya yang sakit, kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan memiliki kesembuhan. Kita akan mengalami kesembuhan karena Yesus adalah dokter yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya menjadi penonton saja, tetapi mulailah kita hari ini melakukan pelayanan apapun itu. Apakah kita hanya menyapu di gereja? Apakah kita hanya menyambut tetamu? Ya, apakah kita melayani di mimbar dan lain sebagainya? Ya, lakukan pelayanan itu dengan hati yang gembira. Ya, karena kita mengenal Kristus, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Jadi, marilah kita melibatkan diri kita dalam sebuah pelayanan Tuhan yang sedang terjadi hari ini. Hari ini kita dituntut oleh Allah untuk terus berdoa dan terus berdoa bagi keadaan dunia, ya, keadaan politik Malaysia hari ini. Kita terus berdoa dan terus berdoa, ya. Dan saya percaya bahwa tujuan hidup yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita jauh lebih besar, ya, daripada sekadar hidup hanya untuk sendiri-sendiri saja. Kita dapat memuliakan Tuhan di saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai melayani Tuhan di dalam kehidupan kita bermula dari keluarga kita, tetangga kita, atau hidup di dalam masyarakat kita, ya, di dalam gereja, ya, di dalam persekitaran kita, ya. Begitu banyak pelayanan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya di dalam gereja saja, tetapi pelayanan di dalam lingkungan kita juga, tempat kerja kita, ya, kita melayani Tuhan. Kita memperlihatkan bagaimana gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita jangan hanya menjadi penonton saja, tetapi marilah kita menjadi pelayan-pelayan Kristus dimanapun kita berada. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi, mengajar kami sebagai orang-orang percaya, bukan hanya penonton, tetapi kami harus menjadi pelaku pelayan firman-Mu, ya Bapa di surga. Di dalam kehidupan kami, dalam keadaan apapun kami tetap menggambarkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Ajar kami Bapa, agar kami dapat melayani sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu memampukan kami
untuk melayani bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami pelajari sebentar tadi terus mengajar kami, memimpin kami, agar kami lebih tetap mengandalkan Kristus, tetap setia, tetap mengandalkan iman percaya kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar dengan berkat yang datang daripada Engkau sendiri di dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya Bapa di surga, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.